Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ananda Maharani dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mengulas suatu masalah dalam bidang olahraga yang berkaitan dengan aspek kebugaran jasmani. Berdasarkan berita dari Antara Sumber, di mana tertera bahwa Hamdan gagal naik podium di lari maraton akibat cedera otot. Atlet Sumatera Barat Hamdan Sayuti gagal naik podium di cabang atletik nomor maraton putra akibat cedera otot yang dideritanya saat PON Papua 2021 di Kuala Kencana, Mimika, Papua, Sabtu. Hamdan melalui keterangan tertulis di Merauke, Sabtu mengatakan kakinya sudah sangat sakit sekali dan tumit tidak bisa dipijakkan sehingga mempengaruhi kecepatan dalam berlari. Selain itu, sakitnya sampai ke paha, seperti ditarik dari dalam. Begitu kata Hamdan. Seperti yang kita ketahui bahwa lari maraton adalah ajang lari jarak jauh sepanjang 42,195 km yang dapat ditempuh sebagai lomba di jalan raya maupun luar jalan raya. Sehingga ajang lari ini membutuhkan daya tahan, kekuatan, dan juga kecepatan yang stabil, yang optimal agar dapat mencapai garis finish. Nah, berdasarkan berita dari Antara Sumber tadi, kita mengetahui bahwa masalah yang dialami oleh Hamdan adalah cedera ototnya, sehingga dia tidak bisa meneruskan larinya. Namun, apakah ya cedera otot itu? Cedera otot atau yang lebih dikenal dengan kram yaitu kondisi yang ditandai dengan otot-otot serta tendon pada otot yang tertarik berlebihan akibat tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat. Ketegangan otot sering terjadi pada punggung bawah dan otot di belakang paha. Gejala pada cedera otot biasanya dapat didiagnosis sendiri, meliputi nyeri, bengkak, kejang otot, dan keterbatasan kemampuan menggerakkan otot. Cedera otot ini biasanya terjadi saat otot mengalami tekanan atau stres pada otot, yaitu saat otot tidak mampu menahannya. Cedera pada otot bisa disebabkan oleh otot yang tidak siap untuk menerima tekanan melebihi kekuatan otot tersebut, dan otot terlalu sering digunakan. Hal-hal lain yang bisa jadi penyebab kondisi ini yaitu penggunaan otot berlebihan selama aktivitas fisik, adanya otot tegang di salah satu atau lebih area tubuh, mengidap beberapa infeksi atau radang otot, serta cedera otot saat bekerja atau berolahraga berat. Untuk pengobatan dari cedera otot sendiri tergantung pada tingkat cedera ototnya. Jika ringan, bisa menggunakan beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu terapi. Terapi sendiri bisa dengan pijat ataupun akupuntur. Pijat sendiri dapat melepaskan otot yang tegang, sedangkan akupuntur itu adalah memasukkan jarum ke titik-titik tertentu pada tubuh untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati kondisi lain. Yang kedua yaitu dengan perawatan diri. Perawatan diri yang dimaksud bisa dengan mengkompres bagian yang terkena cedera, yaitu dengan mengkompres dengan air hangat ataupun air dingin. Air hangat sendiri dapat meredakan nyeri otot atau sendi dan dapat membantu mengeringkan infeksi kulit, sedangkan air dingin dapat mengurangi peradangan dan meredakan rasa nyeri. Yang ketiga yaitu dengan mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid yang dapat meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan menurunkan demam. Namun segera hubungi dokter jika mengalami merah dan bengkak di sekitar otot yang sakit, nyeri yang tidak mereda setelah seminggu, mati rasa, mengeluarkan darah, tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki, serta tidak dapat berjalan. Lantas bagaimana ya cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu dengan cara melakukan peregangan dan pemanasan sebelum lari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan berjalan. Jalan kaki dapat membantu mempersiapkan otot kaki untuk bisa berlari dalam waktu yang cukup lama.
agar kaki tidak kaget saat berlari dengan gerakan yang cepat. Berjalan kaki bisa menjadi pemanasan yang tepat. Pemanasan sebelum lari ini bisa dilakukan selama 10 menit untuk memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah dengan gerakan melenturkan paha depan. Lakukan gerakan ini selama 30 detik. Setelah itu baru ganti ke bagian kaki yang lain, dimulai dari kaki kanan hingga ke kaki kiri. Yang ketiga yaitu meregangkan paha belakang yang dilakukan selama 30 detik. Yang keempat yaitu melakukan peregangan otot betis. Otot betis di belakang kaki bagian bawah adalah area kunci yang harus diperhatikan sebelum berlari. Peregangan betis yang buruk dan asal-asalan bisa mengakibatkan cedera dan rasa sakit saat sedang berlari. Lakukan gerakan ini selama 30 detik, bergantian dari sisi kanan hingga ke sisi kiri. Yang selanjutnya adalah peregangan di bagian tubuh di luar paha antara pinggul dan tulang kering. Bagian tubuh ini seringkali terkena cedera bagi pelari pemula yang tidak melakukan pemanasan sebelum lari. Lakukan gerakan ini selama 30 detik bergantian dari sisi kanan hingga ke sisi kiri. Cara pencegahan lain yang dapat dilakukan agar tidak terkena cedera otot adalah mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat untuk memberikan cadangan energi yang cukup saat hendak melakukan aktivitas fisik. Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak untuk melindungi diri dari dehidrasi. Sekian tadi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, dalam lari maraton kita memerlukan persiapan yang matang agar dapat memiliki daya tahan, kekuatan, serta kecepatan yang optimal dengan cara pencegahan yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.